Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, Kasih Septiani, mahasiswa Teknik Geologi Angkatan 2018 dari Relawan COVID Gelombang 2 Universitas Jenderal Sudirman. Untuk materi kelas online kita kali ini akan membahas tentang aspek kepercayaan di masa praaksara, pelajaran sejarah untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 10 SMA. Untuk materinya, silakan disimak video berikut ini. Materi kita kali ini akan membahas tentang aspek kepercayaan pada masa praaksara untuk siswa dan siswi kelas 10 SMA. Outline kelas online kita kali ini akan membahas tentang yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, ada masa berburu dan bercocok tanam. Yang ketiga, ada masa perundagian. Masa praksara ini dimulai dari pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kehidupan masyarakat di masa berburu dan mengumpulkan makanan sangat sederhana dan hanya bergantung pada apa yang disediakan oleh alam. Di masa ini, manusia purba tinggal di alam terbuka secara berkelompok, tinggal di gua-gua atau membuat tempat tinggal di atas pohon besar. Bisa dilihat di gambar ini, manusia yang tinggal di gua itu dikenal sebagai caveman atau orang gua, caveman. Nah, sistem kepercayaan manusia diperkirakan bermula pada masa ini. Hal itu dibuktikan ditemukan ini lukisan-lukisan pada dinding-dinding gua. Salah satunya yang seperti ada di gambar ini tuh ada di Gua Leyang, Sulawesi Selatan. Bisa dilihat ada lukisan cap tangan. Terus ada juga lukisan seekor babi rusa. Nah, lukisan cap tangan ini dilambangkan sebagai kekuatan dan simbol pelindung untuk mencegah roh-roh jahat. Lukisan ini mengisyaratkan adanya kepercayaan terhadap roh nenek moyang pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi pada masa ini kepercayaan itu ditunjukkan dalam simbol-simbol tertentu. Yang kedua, masa berburu dan bercocok tanam. Masa bercocok tanam terjadi ketika manusia mulai hidup menetap di suatu tempat. Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan beternak hewan dan memanfaatkan hutan belukar untuk dijadikan ladang. Di masa ini mereka tuh udah mulai percaya kalau ada kehidupan baru setelah kematian. Maka dari itu masyarakat mengadakan upacara untuk menyenangkan hati roh nenek moyang yang telah meninggal. Pemujaan terhadap roh nenek moyang dilakukan dengan upacara penguburan, terutama bila mereka dianggap sebagai orang terkemuka oleh masyarakat. Nih, penempatan penguburan, jasad dan batu-batu besar berupa dolmen, sarkofagus, kubur batu, menhir, dan kubur peti batu yang digunakan untuk sarana penyembahan. Bisa dilihat ini dolmen, ada kayak di atas batu-batu yang berdiri itu diletakin lagi batu buat sarana penyembahan. Kalau menhir ini batu-batu yang tinggi yang menancap di tanah. Ini ada sarkofagus dan ada kubur batu. Nah, di upacara penguburan ini, jasad itu dibekali berbagai macam benda, kayak perhiasan, gerabah, dan benda-benda yang dia miliki selama dia hidup. Benda-benda itu dikubur dalam satu tempat yang sama dengan tujuan supaya perjalanan jasad ke kehidupan selanjutnya akan terjamin sebaik-baiknya. Nah, menurut kepercayaan mereka, orang yang telah meninggal lalu semasa hidupnya berjasa bagi masyarakat akan memiliki tempat khusus di akhirat. Keluarga dan kerabat terdekat biasanya akan mengadakan pesta dan mendirikan batu-batu besar. Batu-batu tersebut dihias dengan ukiran atau lukisan yang melambangkan kehidupan roh masa hidupnya. Nih, kayak ada di dolmen, ada di menhir. Jadi kalau misalkan yang
sarkofagus, kubur batu, itu tuh kayak nisan atau kayak salib yang berguna sebagai penanda sebuah kuburan. Lanjut, ketiga, masa perundagian. Nah, di masa ini manusia udah tahu cara mengolah logam. Kepercayaan masyarakat di masa ini tuh gak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Mereka masih melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang dan memelihara hubungan dengan orang yang sudah meninggal. Nah, yang membedakan masa ini itu benda-benda atau alat-alat yang digunakan untuk praktik pemujaan udah terbuat dari bahan perunggu. Kita bisa lihat contohnya ini ada kapak perunggu untuk upacara yang ada di masa perundagian. Nah, masyarakat melakukan penguburan itu sesuai dengan tingkatan sosial. Jadi penguburan orang yang terpandang dan rakyat biasa tuh berbeda. Penguburan orang-orang terpandang dibekali dengan barang-barang yang mewah, terus diarak oleh banyak orang. Dan sebaliknya, kalau yang meninggal itu rakyat biasa, upacaranya sederhana dan kuburan mereka nggak dibekali dengan barang-barang mewah. Seiring berjalannya waktu, sistem penguburan itu dibagi menjadi dua untuk di masa perundagian. Yang pertama, penguburan langsung, dan yang kedua, penguburan tidak langsung. Nah, penguburan langsung ini dilakukan dengan mengubur langsung jasad ke dalam tempat yang sudah disiapkan. Penguburan langsung ini dilakukan di tempat arwah nenek moyang tinggal. Jasad dikuburkan dengan posisi membujur, terlipat, ataupun jongkok. Nah, jasad ini juga membawa bekal. Contohnya tuh kayak unggas dan anjing yang telah mati, atau periuk-periuk benda perunggu, manik-manik, perhiasan, dan lain-lain. Sistem kayak gini pernah dilakuin di Indonesia, contohnya di Sumatera, di Bali, Sulawesi, Sumbawa, Sumba, dan tempat-tempat yang lain. Nah, yang kedua, penguburan tidak langsung dilakukan dengan mengubur mayat lebih dahulu di dalam tanah atau kadang-kadang dalam peti kayu yang dianggap sebagai kuburan. Lalu dalam jangka waktu tertentu, sebagian atau seluruh tulang akan diambil untuk dikuburkan kembali di tempat yang disediakan. Jadi, sistem penguburan sekunder ini menguburkan kembali tulang ke dalam sebuah wadah kubur yang terbuat dari batu, yaitu tempayan. Nah, sekian materi kelas online kali ini. Apabila ada teman-teman ataupun adik-adik yang memiliki pertanyaan dan saran, dapat menghubungi saya di kontak saya 0899869228, bisa via telepon ataupun via WhatsApp, atau bisa menghubungi saya lewat email saya di kasihsekti18@gmail.com. Oke, sekian materi kita, sekian pertemuan kita pada kali ini. Di masa new normal ini, hendaknya kita tetap menjaga kesehatan kita, terus tetap jaga jarak kita. Kalau kita keluar rumah, kita pakai masker dimanapun kita berada, tetap jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat yang cukup. Stay safe, stay happy, stay healthy.